dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, hello Indonesian people sekalian, kembali lagi bersama saya Wira Fidelio. Saya nge-tag video ini jam 2 pagi karena gue nggak bisa tidur. Sebenarnya gue sama teman-teman lagi buat video The Book of Enoch. Kita lagi ngebahas itu. Kemudian karena gue mendengar Pak Prabowo meminang Gibran menjadi cawapres, gue bilang udah stop dulu deh, kita buatnya besok. Nanti di hari Selasa atau Rabu baru kita upload The Book of Enoch gitu. Sebenarnya gue nggak heran sih, dan gue nggak terkejut kalau memang Pak Prabowo meminang Gibran gitu. Karena memang sejak dari awal saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo itu akan meminang Gibran. Bahkan kalau kalian dulu temenan sama gue di TikTok, pada saat gagalnya Piala Dunia U20 terselenggara di Indonesia, gue bilang ini akan terjadi perang besar secara politik di mana kemungkinan besar Pak Jokowi akan berperang dengan partainya sendiri, yaitu PDIP. Dan saat itu juga elektabilitas Pak Ganjar tuh menurun karena gagalnya terselenggara Piala Dunia U20. Dari sejak saat itu pergerakan politik Pak Jokowi itu sulit sekali terbaca, dan beliau hubungannya selalu terlihat tidak harmonis dengan PDIP. Semua fenomena politik ini sebenarnya sudah kelihatan sejak Pak Prabowo melakukan kunjungan pada saat Lebaran ke rumah Pak Jokowi. Di situ beliau berbincang-bincang yang lama dengan Gibran, kemudian selanjutnya bertemu lagi di Solo dengan Gibran. Itu adalah salah satu manuver politik Pak Prabowo merayu Gibran untuk menjadi cawapres beliau. Tetapi pada saat itu kan batas ketentuan usianya tidak memungkinkan. Maka dilakukanlah upaya ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, untuk membuat Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Dan pada akhirnya hal itu terjadi. Dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilu pada tahun 2024, maka ini sebenarnya mengisyaratkan perang terbuka antara kubu istana atau koalisi pemerintah saat ini melawan PDIP partainya sendiri, kemudian juga berperang dengan pihak oposisi, yaitu Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaymin Iskandar. Yang menarik dalam kontestasi pemilu kali ini, itu bukan perang antara koalisi pemerintah atau istana dengan pihak oposisi, tetapi pertarungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, yaitu partai yang membesarkan dirinya, dan Bu Mega melawan anak emasnya sendiri. Harapan Bu Mega, Pak Jokowi itu mendukung Ganjar, dan kemudian mereka mengalahkan pihak oposisi dan mengalahkan poros ketiga, yaitu Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu. Namun realitas politik berkata lain. Akhirnya Pak Prabowo resmi meminang Gibran Rakabuming Raka yang seorang putra mahkota dari Pak Jokowi, yang tentunya akan melanjutkan terah politik atau terah dinasti kepemimpinan Jokowi di era selanjutnya. Tentu kalau mereka memenangkan kontestasi pemilu. Eskalasi politik saat ini tuh sangat rumit sekali. Ada cinta segitiga antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Itu sepertinya sangat rumit sekali, sangat kompleks sekali. Ada yang dicintai, ada yang diabaikan, dan ada yang ditinggalkan. Dan saat ini sepertinya sudah jelas ya, bahwa cinta segitiga itu sudah terjawab. Cintanya Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Kau bukan cintanya aku. Dengan dipinangnya Gibran, maka secara etika politik seharusnya Gibran keluar dari PDIP. Dan apakah Pak Jokowi juga akan menyusul Gibran keluar dari PDIP, belum ada yang tahu sampai sejauh ini. Tetapi pasti secara etika dan moral politik, tentu Pak Jokowi juga harus angkat kaki dari PDIP karena anaknya atau putra mahkotanya berseberangan dengan partai yang membesarkan dirinya. Walaupun memang saat ini Gerindra itu menjadi bagian dari pemerintah, namun dalam kontestasi pemilu 2024 tentu itu adalah saingan politik yang sangat besar.
Keputusan MK yang akhirnya memberikan tiket kepada Gibran itu tentu penuh dengan muatan politis, walaupun banyak orang yang bilang itu nggak bermuatan politis, itu untuk bangsa dan lain sebagainya. Enggak, itu memang muatan politis dan memang itu adalah privilege yang dimiliki oleh istana gitu. Ya bagaimanapun orang memandangnya dan bagaimanapun orang membantahnya, tentu itu adalah produk politik. Nah memang itu adalah produk politik, tetapi ada plus dan minusnya. Tentu itu pasti ada plus minusnya. Yang pertama, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, anak-anak muda berkesempatan untuk menjadi pemimpin negara ini, kemudian diberikan kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang tua yang mungkin selama ini menguasai perpolitikan di Indonesia. Jadi ada kemungkinan anak-anak bangsa, anak-anak muda bisa bersaing dalam kontestasi pemilu gitu. Tetapi ya negatifnya itu adalah produk politik dan memang itu adalah trah atau pembangunan politik dinasti. Ya walaupun memang banyak orang yang membantah itu, tetapi secara kasat mata dan orang awam juga mengetahui bahwa memang itu adalah sebuah produk politik. Kekecewaan politik Pak Jokowi terhadap Ganjar dan PDIP, begitu banyak problematika rumit yang terjadi belakangan ini, terutama pada saat penolakan Ganjar di Piala Dunia U20. Ganjar ketakutan tuh tidak mendapatkan tiket capres, sementara pada saat itu kemungkinan besar kalau seandainya Ganjar tidak mendapatkan tiket dari PDIP, Pak Jokowi akan mengusungnya dari Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Pak Prabowo, bisa menjadi capres atau bisa menjadi cawapres. Tetapi pada akhirnya Pak Ganjar memutuskan lebih setia kepada Megawati, dan untuk mendapatkan tiket tersebut maka Pak Ganjar secara gamblang, secara tegas menolak program yang dilakukan oleh Pak Jokowi, salah satunya adalah Piala Dunia U20, untuk memastikan dirinya mendapatkan tiket capres dari PDIP. Padahal dalam kalkulasi politik Pak Jokowi, sebenarnya Pak Ganjar ini adalah kartu truf juga bagi Pak Jokowi. Orangnya Pak Jokowi, kalau seandainya tidak mendapatkan tiket dari PDIP, Pak Jokowi akan mengusung Pak Ganjar dari Koalisi Indonesia Maju. Mungkin bisa berduet dengan Prabowo, atau mungkin berseberangan dengan Pak Prabowo kali ya, bisa saja gitu loh. Maka akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan untuk meninggalkan Ganjar, karena ternyata Ganjar itu lebih setia atau lebih pro kepada PDIP atau Megawati. Saya bertanya-tanya dalam diri saya dan saya mencari apa alasan Pak Jokowi meninggalkan PDIP yang telah membesarkan namanya, kemudian menjadi anak emas di PDIP. Ternyata ini asumsi pribadi ya, bukan sesuatu hal yang benar. Silakan Anda boleh setuju atau tidak setuju. Sikap politik PDIP itu tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Dari mulai petugas partai, kemudian Pak Jokowi kerap kali dipermalukan oleh Bu Mega dengan mengatakan Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh dan lain sebagainya. Kemudian terjadi penolakan Piala Dunia U20 yang telah lama dilobi oleh Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir. Akhirnya menimbulkan sebuah kekecewaan politik bagi Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi melihat ada peluang lain, yaitu pada Pak Prabowo. Jujur saya pernah berpikir bahwa PSI kemungkinan akan menjadi alat politik Pak Jokowi. Kemungkinan Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI. Pada saat itu saya berpikirnya seperti itu. Saya nggak pernah menyangka, bahkan plot twist sekali menurut saya, Kaisang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Saya sempat berpikir juga, bahkan Pak Jokowi kalau seandainya Pak Prabowo menang di Pilpres akan menjadi ketua umum Gerindra, menggantikan Pak Prabowo karena janji politik atau hutang budi politik dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi saya memang plot twist sekali ya pada saat Kaisang tiba-tiba masuk ke PSI, menjadi ketua umum PSI. Itu tidak terprediksi oleh saya. Dan yang paling plot twist menurut saya bukan Kaisang, bukan Gibran, tetapi Muhaimin Iskandar yang dipilih oleh Pak Anies bersama dengan Pak Surya Paloh adalah sesuatu hal yang membuat saya sangat kecewa. Karena menurut saya oposisi itu harus kuat, harus militan, harus berani. Dan saya berharap Pilpres saat ini itu sama kuatnya seperti Pilpres pada saat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu sangat kuat sekali, pertarungannya sangat sengit sekali. Tetapi ternyata ya Pak Anies salah pilih pasangan. Karena sebetulnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres. Yang kasihan itu sebenarnya Pak Anies. Kenapa saya bilang kasihan? Karena Pak Anies itu salah pilih pasangan banget. Dan kalau kata Rocky Gerung, ini adalah sebuah permainan dari istana meminta Surya Paloh untuk memilih Muhaimin. Ya itu gambaran Rocky Gerung ya. Tapi menurut saya ada benernya juga dan ada
sesuatu hal yang mungkin kurang tepat gitu. Tetapi saya setuju kalau memang Pak Anies itu salah memilih pasangan. Indonesia itu bukan cuma Jawa Timur. Ya memang Jawa Timur, Jawa Tengah itu merepresentasikan sebuah suara dalam pemilu atau pilpres gitu ya. Tetapi ini bukan Jawa Timur, bukan Jawa Tengah, ini Indonesia. Kalau Pak Anies pertimbangannya hanya elektoral suara di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, ya pemilihan Muhaimin aja pun saya rasa udah salah gitu. Lebih baik memilih Pak Mahfud, Ibu Khofifah, atau sekaligus juga boleh Pak Yusril gitu. Ada nilai jual yang lebih daripada Pak Muhaimin. Nah saat ini setelah deklarasi Muhaimin atau Amin, itu survei tidak naik dan tetap aja berada di bawah, dan sayang banget menurut gua. Ini adalah musibah bagi Pak Anies, keuntungan bagi Pak Muhaimin. Karena sebenarnya sejauh ini tidak ada yang mau meminang Muhaimin gitu loh. Makanya Pak Prabowo itu memang dari awal tidak ingin Muhaimin itu menjadi cawapres beliau. Makanya terus ditunda walaupun memang PKB orang pertama yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Tetapi pada akhirnya keluar dari koalisi karena memang beliau mengetahui tidak akan terpilih menjadi cawapres. Dan akhirnya Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar yang menurut gue blunder banget. Dan ini adalah sebuah kerugian bagi Pak Anies gitu loh. Ya tapi inilah politik ya. Dan menurut saya pemilihan Gibran menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo itu bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi kartu truf bagi Pak Prabowo gitu. Bisa menaikkan elektabilitas Pak Prabowo, bisa juga menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Tetapi sampai sejauh ini saya melihat walaupun turun itu tidak signifikan, sedikit saja turunnya. Tetapi biasanya dinamika politik itu akan berubah ya, bisa naik, bisa turun. Yang menjadi persoalan sebenarnya karena wakilnya Pak Ganjar itu, calon wakil Pak Ganjar itu Pak Mahfud MD, itu profesor yang bukan kaleng-kaleng, bukan main-main gitu. Nanti dalam debat capres semua itu akan terbuka karena perang pemilu itu akan terlihat pada saat mereka adu gagasan. Nah pertanyaannya, mampukah Gibran melawan seorang Profesor Mahfud MD pada saat debat capres atau debat cawapres gitu? Ya begini, apapun pilihan Anda, siapapun pilihan Anda, ya terserah, bebas. Ini adalah pesta demokrasi, kontestasi pemilu. Kalaupun kita mati-matian untuk mendukung mereka, mereka juga tidak kenal kita dan belum tentu janji politiknya juga dipenuhi. Ya kita mendukung seseorang boleh, fanatik boleh, tapi tolol jangan gitu loh. Artinya apa? Kita mendukung mati-matian salah satu calon pasangan, tapi pada saat mereka terpilih, mereka juga belum tentu melihat kita. Terkadang pun mereka mengabaikan janji-janji politik mereka. Ya jadi fanatik-fanatik banget tuh kenapa gitu loh? Apa alasannya? Bahkan para influencer dan artis diundang untuk mempromosikan program-program kerja Pak Jokowi, itu kan bagian dari strategi marketing politik ya. Itu jelas sebuah strategi marketing sebenarnya kalau kita jeli. Makanya banyak orang yang mengusung Jokowisme, bahkan ada orang atau influencer yang sangat mendukung sekali Pak Jokowi, bahkan mereka mendukung sekali Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini akan merepresentasikan Pak Jokowi, melanjutkan kinerja Pak Jokowi, program Pak Jokowi dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Ya jawabannya enggak, karena mereka mungkin punya pilihan dan mereka tertarik untuk mendukung Pak Jokowi, ya sah-sah saja kan. Atau mereka tegak lurus dengan Pak Jokowi, mereka mendukung salah satu calon yang mungkin dipromosikan Pak Jokowi, ya sah-sah saja. Tapi jangan dong mencuci masyarakat seolah-olah Jokowisme itu adalah sebuah filosofi yang terbaik untuk negara ini. Kita melupakan Soekarnois, kemudian melupakan Gus Durian dan lain sebagainya, seolah-olah Jokowisme ini adalah kesempurnaan dari filosofi untuk bangsa ini ke depan. Loh, nggak bisa seperti itu dong. Setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat, ada juga yang setuju, ada juga yang tidak setuju gitu loh. Nggak bisa kita samakan persepsi kita seolah-olah ini paling benar, ini salah, ini nggak benar. Lalu kalau kita merasa diri kita paling benar, ya tentu itu blunder bagi kita dong. Seolah-olah semua hal yang kita sampaikan, yang kita kerjakan itu paling benar dan semua orang salah. Logikanya ya nggak seperti itu juga. Makanya gue paling benci banget kalau ada influencer atau artis tuh yang menjilat banget, hobinya menjilat banget gitu. Gue nggak suka gitu loh.
Ini bukan masalah idealisme atau pragmatisme, nggak seperti itu. Biarkan masyarakat itu kritis gitu loh. Kalau semua orang mendukung, kemudian oposisinya siapa? Nggak ada yang beroposisi, maka negara itu akan hancur. Itu sistem monarki namanya, bukan sistem demokrasi. Karena sistem monarki tidak membenarkan hal-hal yang seperti itu. Sistem kerajaan itu ada penasihat yang menasihati raja. Kalau sistem demokrasi itu yang memberikan teguran dan pukulan keras itu ya pihak oposisi. Jadi jangan pihak oposisi ini dihancurkan atau dimusnahkan. Kalau tidak ada pihak oposisi ini, balancing politik itu dari mana? Kan ini sistem demokrasi bukan monarki.